Oke, baik. Kita lanjutkan di video edukasi SBDM Academy. Nah, di video ini akan saya jelaskan adalah customer journey, gitu ya. Nah, jadi ini adalah sebuah apa? Sebuah konsep atau rencana kita, gitu ya. Jadi kita dalam menjalankan bisnis atau jualan online, gitu ya, atau memasarkan produk jasa kita lewat online, itu kita buat sebuah peta. Gitu, ibarat kita mau ke mana, misalkan dari Bogor mau ke Jakarta, ya, mau pakai apa, mau jam berapa, targetnya mau nyampe jam berapa, tuh harus tahu kita berangkat pakai apa, gitu, durasi berapa lama, terus rutenya mau kemana, gitu ya, sehingga kita bisa estimasikan semuanya, kita bisa kegambar. Tapi kalau kita mau ke Jakarta tanpa kita mau pakai apa, mau jam berapa, ya bisa nyampe, tapi yang ada apa? Ya lebih lama, gitu ya, bisa seharian, atau mungkin juga bisa salah alamat, salah tujuan dan sebagainya, nyasar, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan customer journey. Jadi kita customer journey itu apa? Jadi customer journey adalah perjalanan yang dilakukan seseorang dari awalnya orang asing, ya, berubah jadi pelanggan. Jadi kita istilahnya memperjalankan mereka, gitu ya. Kita menggiring mereka, gitu. Nah, orang asing, ya, orang asing bukan orang barat ya, orang asing itu orang yang belum kenal kita, orang yang belum tahu kita, itu orang asing. Gimana caranya jadi pelanggan? Yang namanya pelanggan, gitu ya, itu bukan pembeli. Pelanggan itu adalah orang yang beli lagi, itu namanya pelanggan. Kalau pembeli itu baru satu kali, ya, buyer. Kalau customer atau pelanggan itu orang yang beli lebih dari satu kali. Nah, gimana orang asing itu bisa beli lagi terus-terusan ke kita? Itu namanya pelanggan. Nah, untuk bisa menjadikan seperti itu, kita perlu sebuah proses, perlu sebuah konsep, gitu ya. Nah, itu disebut dengan customer journey, gimana mereka dari orang asing itu berubah, ya, seiring yang kita persiapkan, mereka melewati prosesnya sehingga ujung-ujungnya mereka jadi pelanggan. Gak bisa tuh orang baru kenal, belum juga kenalan, gitu ya, udah pengen disuruh beli banyak, nggak mungkin, gitu ya. Belum tahu produknya disuruh beli banyak, disuruh langganan tiap hari beli produk kita, gitu ya. Ya gimana? Orang belum ngerasain, orang belum nyobain, belum tahu dan sebagainya, suruh beli tiap hari, gitu. Bayangkan, gitu ya. Nah, supaya bisa beli tiap hari, misalkan gitu, kita jual apa? Jual makanan, jual minuman, jual susu misalkan, gitu ya, jual makanan. Supaya mereka bisa beli tiap hari, gimana, gitu ya. Nah, ada sebuah tahapan. Oke, yang pertama adalah kita bisa sebut dengan proses C. Proses C adalah proses di mana audiens target market kita melihat atau ketemu kita. Ya, seberapa besar kita terjual, seberapa banyak penjualan produk kita, itu seberapa besar dari di sininya. Tahap 1 dulu. Ini sangat menentukan. Maka di sini apa? Maka kita harus banyak dilihat, ketemu orang, gitu. Lewat apa? Banyak, ya. Kita mainkan search engine optimization. Dengan kita optimasi SEO, maka artikel konten kita bisa muncul di halaman 1 Google. Kita mainkan juga iklan. Ya, iklan bisa dengan Google Ads, YouTube Ads, Facebook Ads, IG Ads, TikTok Ads, LinkedIn Ads dan sebagainya. Ya, nah, kita mainkan di situ supaya apa? Supaya tetap banyak yang melihat, gitu tujuannya. Ya, oke, ya. Nah, ini mainkan iklan itu, gitu, jangan sampai enggak, gitu. Kan itu kan harus mengeluarkan uang, ya betul. Gitu. Memang kita keluar uang, tapi ini lebih cepat, gitu ya. Kalau memang mau main cepat, ya jalankan iklan, gitu ya. Jadi ya lebih tepat, lebih tertarget, lebih banyak, gitu. Lebih lebih cepat ke kita juga, lebih efektif, lebih efisien, gitu. Itu gunakanlah iklan berbayar, gitu ya. Ya, khususnya saat ini masih didominasi atau masih banyak dipakai adalah Facebook Ads, IG Ads dan Google Ads. Gitu ya, kita jangan terlalu luas banyak, gitu ya. Untuk tetap gunakan itu aja dulu, media terbesar, gitu ya, Google Ads, Facebook Ads, IG Ads, gitu ya. Ini penting supaya apa? Ya banyak yang melihat ini. Ya kalau mau banyak pelanggan, awalnya dari sini dulu, teman-teman.
gitu ya. Ini bisa sampai ribuan, ratusan ribu sampai jutaan orang, ya nggak usah lama-lama, itu dalam satu hari itu bisa puluhan ribu orang ketemu kita, gitu ya. Dengan banyaknya ketemu, banyak yang melihat gitu ya, nanti bisa konversi jualannya sangat besar juga gitu ya. Kemudian sosial organik di sini ya, kita aktif maksudnya ya, di Facebook, di Instagram, di TikTok, di LinkedIn, mungkin Twitter dan sebagainya, website ya, kita gunakan secara organik itu gunakan juga gitu. Itu ngebantu nge-backup juga ya. Kalau misalkan sosial organiknya itu sudah terbangun ya, kalau gratisan itu kalau udah terbangun itu udah enak banget, jangka panjang ya. Kalau iklan kan memang jangka pendek, cepat, tapi ketika iklan saldonya habis ya, iklannya nggak jalan lagi ya, sedikit lagi nanti yang ngelihat. Tapi kalau sosial media yang organik, gratisan ya, media kita yang gratisan, kalau sudah terbangun itu jangka panjang gitu. SEO Instagram yang sudah terbangun, misalkan itu Facebook, YouTube dan sebagainya ya. Kemudian video affiliate dan display. Lalu setelah kita menyiapkan gitu ya, di sini kita masuklah ke proses kedua adalah think. Ya, think itu adalah area berpikir. Jadi orang yang melihat iklan kita itu sekarang udah pinter-pinter gitu ya, nggak langsung terpercaya gitu. Orang itu pasti melewati proses kedua, fase di mana mereka akan mempertimbangkan, consideration, mereka akan berpikir gitu ya, mereka akan memutuskan, decision di sini areanya. Ini penting nih, kalau di sini berhasil maka mereka akan beli. Kalau di sini nggak berhasil mereka nggak akan beli gitu. Nah, lewat apa kita yakinkan mereka supaya mereka memilih kita? Ya mungkin misalkan kita iklan apa, pemutih wajah misalkan, kosmetik. Ketika mereka lihat iklan pemutih wajah atau iklan kosmetik kita, mereka mungkin punya langganan, mereka mungkin punya produk langganan yang sudah dipakai, benar nggak? Atau mungkin mereka juga akan membandingkan yang sepengetahuan mereka, yang baik itu adalah, yang bagus itu adalah produk A misalkan, merek A. Nah, muncul iklan kita, merek kita B. Nah, mereka akan membandingkan, benar nggak sih gitu ya, ini bagusan mana nih ya, saya pengen yang terbaik misalkan gitu ya. Nah, itu agar bisa memenangkan ketika mereka berpikir, itu kita bisa gunakan namanya landing page ya. Kita gunakan website atau landing page ya, karena landing page itu kan ibarat brosur gitu ya. Jadi semua hal yang penting itu kita bisa cantumkan di sana. Jadi mereka, contoh testimoni ya kan, testimoni itu penting gitu ya, bikin orang percaya gitu di situ. Nah, itu tampilkan di landing page atau sales page, halaman penawaran gitu ya. Ada nggak teman-teman yang tadinya nggak mau beli tapi testimoninya bagus-bagus gitu ya kan, banyak sekali yang mengalami perubahan. Nah, kita akan jadi percaya juga ya. Ada namanya social proof, pembuktian sosial ya. Semakin banyak orang yang merekomendasikan, saya yakin semakin banyak juga orang yang percaya, dan akhirnya dia memutuskan untuk ikut yang terbanyak gitu ya. Selain itu review tadi ya, jadi harus ada nih, wajib hukumnya ya, harus ada di marketplace atau di sosial media, harus ada namanya review ya. Dengan review itu orang juga bisa kelihatan berarti ini benar atau enggaknya gitu, ini asli atau enggak dan sebagainya ya. Kemudian retargeting tadi, kita retargeting mereka supaya tambah yakin lagi. Kita bisa reminder lewat email, affiliate, iklan, ads, dan SEO. Nah, dari think ini gitu ya, ketika mereka sudah berpikir, oke, saya putuskan ini aja yang terbaik buat saya nih, produknya kayaknya bagus nih gitu ya. Itu sudah berhasil. Jangan lupa juga kita sosial media ya, dirapikan gitu. Sosial media kita fitnya bagus, story-nya update gitu ya, caption-nya juga menarik, sehingga buat orang percaya. Kadang ada orang yang lihat iklan itu dikepoin dulu tuh akunnya, bener nggak ya, dia buka dulu akunnya yang iklan itu muncul di iklan itu kan muncul. Nah, diklik dulu akunnya, mereka masuk ke dalam akun yang iklan itu, mereka lihat-lihat dulu feed-nya, caption-nya gitu, rame dan sebagainya, baru dia akan terima, mungkin dia juga akan tertarik untuk beli gitu ya. Nah, jadi sosial medianya benerin juga gitu, maka pelajari dulu tuh. Di sini penting nih customer journey. Jadi teman-teman ketika sudah ada orang sudah siap gitu ya, jangan sampai pas datang ya kitanya
belum siap gitu ibaratnya, barang belum dikeluarin gitu ya, belum mandi dan sebagainya, itu kan belum siap gitu ya. Maka siap itu apa? Sosial medianya rapihkan, testimoninya ditampilkan, activity kita, iklannya jalan gitu ya, dan sebagainya, sehingga orang udah keren banget, udah rapih gitu ya. Oke, nah tahap ketiga adalah do ya, beli. Jadi mereka itu yang sudah melihat atau mempertimbangkan, berpikir gitu ya, mereka akan menilai. Nah di sini harus disiapkan nih. Ya, di sini apa? Seperti link checkoutnya, ya, kemudian remarketing dan sebagainya, banyak lah ya di sini. Bisa nih kita minta Google gitu ya untuk bisa retargeting mereka, bisa juga ke Facebook juga bisa. Nah yang penting adalah apa tadi, simple checkout. Checkoutnya jangan terlalu lama. Oke, dan jangan lupa ada closing ya, teknik-teknik closing, teknik follow up, teknik broadcast, teknik handling objection gitu dengan customer, calon pembeli, itu harus dijaga. Nah setelah mereka jadi pembeli, itu kita jangan dilepas, kita masuk ke tahap terakhir, adalah tahap care, tahap peduli ya, care itu kan. Nah di sini apa aja nih contoh pedulinya itu ya. Nah peduli itu di sini apa, kita buat namanya mereka selalu rutin baca blog atau artikel kita, itu mereka selalu baca, atau kita update review. Kemudian kita juga melakukan chat. Nah ini ya, kita chat lewat broadcast dan email ya, seminggu mungkin 3 kali gitu bisa. Untuk apa? Untuk biar mereka tuh merasa dekat dengan kita, mereka selalu dapat informasi terupdate dari kita gitu ya. Ibaratnya kita sebagai advisernya gitu ya, bukan sebagai penjual yang ketika sudah beli ditinggalkan gitu ya, bukan. Tapi kita sebagai advisor siap bantu gitu ya mereka untuk bisa tumbuh, bisa lebih baik lagi. Gimana? Lewat email boleh, lewat WhatsApp boleh juga. Ya ini namanya proses care gitu ya. Jadi supaya mereka juga selalu ingat dan kita pengen ke kita juga untuk beli barangnya atau jasanya gitu ya. Oke, nah itu untuk customer journey teman-teman, sebuah konsep ya. Jadi teman-teman harus dipastikan mengerti gitu ya tahapan sebuah alur di mana ada orang asing ketika mereka itu melihat, mempertimbangkan, membeli dan pelanggan, beli lagi gitu ya. Oke, silakan nanti diputar kembali videonya agar semakin jelas gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kita kembali lagi di video ketiga, masih di fundamental digital marketing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.